Setelah kami boleh berada di pagi yang indah, yang cerah ini, Tuhan Yesus, kami merasa syukur dan puji padamu lewat panggilan yang begitu indah dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Setelah kami boleh menghantar anak kekasih kami di dalam keluarga dan rumah tangga di sini, Bapak boleh mempersiapkan kami sebagai anak-anak Tuhan, khususnya ibu bapak, saksi, bahkan suami istri yang kini boleh menanggung anak-anak kekasih mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapak boleh pimpin kami semua, bahkan keluarga seisinya dalam rumah tangga di sini. Kiranya semuanya ini dikuasai atas tantangan dan pimpinan Roh Allah yang kudus. Jaga dan pimpin kami semua ya Tuhan Yesus, dari saat ke saat. Khususnya ke 27 anak kekasih yang sementara ini mempersiapkan untuk menerima sakramen baptisan yang kudus di pagi hari ini. Ya Allah yang Maha Besar, Bapa di surga, sebagai ibu bapa, bahkan juga sebagai omah yang rela melepaskan cucu anak kekasih mereka di dalam mempersiapkan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di pagi hari ini. Engkau boleh mampukanlah ketiga anak kekasih mereka ini ya Tuhan Yesus, di bawah tuntunan Roh Allah yang kudus. Jauh dan hindarlah kekhawatiran, ketakutan daripada mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka selalu menerima Engkau sebagai juru selamat di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka teranjak-anjak menjadi besar, semuanya dipimpin oleh ibu bapak kekasih mereka, bahkan omah kekasih mereka dalam rumah tangga sini. Beta kira kedaulatan Republik Maluku Selatan atau kemerdekaan dan kedaulatan Republik Maluku Selatan ini tidak bisa diragukan lagi dan tidak dapat diragukan lagi, karena itu sah adanya de facto maupun de jure, ya, dan baik itu juga menurut hukum internasional, dan tidak ada alasan ya untuk keturun punya Republik Maluku Selatan ini dibiarkan begitu saja. Dan oleh dan sebab itu maka beta mau bilang di sini bahwa ketorang harus bersatu padu untuk betul-betul minta kepada dunia, dan dunia harus mengembalikan ketorang punya kedaulatan Republik Maluku Selatan. Karena apa? Ini kita bukan baru mau berjuang untuk mendapatkan suatu negara baru seperti teman-teman yang lain, tapi kita resmi sudah merdeka de facto dan de jure pada tanggal 25 April 1950, dan itu sah menurut hukum. Dan untuk saudara tahu bahwa hak kemerdekaan itu adalah hak yang tidak dapat dicabut oleh setiap orang. Dan kemerdekaan itu sendiri dimiliki oleh manusia-manusia yang terdapat dalam suatu kelompok. Jadi bukan karena kemauan orang lain. Misalnya sekarang Maluku merdeka karena kemauan orang Sulawesi, tidak bisa. Maluku merdeka karena kemauan orang Maluku. Begitu juga Republik Jawa ini, Jogja ini, Republik Indonesia merdeka karena kemauan orang Indonesia pada saat itu, yang dalam kelompok Republik Jogja dan sekitarnya itu. Jadi bukan karena keinginan orang lain. Makanya Soekarno-Hatta memproklamirkan dia punya kemerdekaan. Sama dengan ketorang, kita juga memproklamirkan kita punya kemerdekaan karena kita punya kemauan, bukan karena orang lain, begitu. Oke dok, pertanyaan yang berikutnya adalah apakah respons pemerintah transisi dengan hukuman yang dijatuhkan pada aktivis-aktivis RMS di Maluku, misalnya penari cakalele pada Harganas dan penaikan bendera 25 April? Ya, jadi hukuman ini tidak sah menurut hukum. Karena beta mau bilangkan pendek saja di sini begini. Bagaimana mungkin rakyat Indonesia menghukum rakyat Republik Maluku Selatan? Bagaimana mungkin rakyat Republik Indonesia menghukum rakyat Republik Maluku Selatan? Ini hukum internasional, dia sudah kemana? Ya? Jadi kita bukan baru mau dapat negara, kita sudah merdeka. Jadi sama sekali tidak logik di sini bahwa rakyat Indonesia, saya tidak tahu itu siapa, beta tidak tahu itu siapa, dia mau hakim kah, dia mau jaksa kah, dia mau pemerintah Indonesia kah, tapi yang jelas ini berdiri ada dua sisi.
satu rakyat Indonesia dan satu rakyat RMS yang berada di dalam negara Indonesia karena paksaan, bukan karena kemauan sendiri. Dan oleh sebab itu tidak ada hukum yang membenarkan apa yang Indonesia lakukan. Karena rakyat Indonesia, rakyat Maluku atau rakyat Republik Maluku Selatan tidak mungkin akan dihukum oleh rakyat Indonesia. Sama saja dengan kita bilang kalau rakyat Amerika pergi hukum orang Indonesia di sana ya, atau rakyat Belanda pergi hukum rakyat Inggris. Ini tidak masuk akal kan ini? Oke. Pertanyaan yang berikutnya, beta mau bertanya apa respons pemerintah transisi kepada state sponsor terrorism atau genocide yang dilakukan pemerintah RI kepada negara RMS, terutama pada saat Lebaran berdarah. Ya, itu sudah merupakan setting daripada pemerintah, karena kalau kita lihat ini merupakan konflik vertikal yang terdapat dalam tubuh negara Indonesia sendiri, baik dalam lingkungan ABRI maupun dalam lingkungan Golkar. Jadi saling berebut kekuasaan pada saat itu, sehingga mereka memilih Maluku sebagai ajang konflik. Jadi perebutan kekuasaan yang di atas itu tidak nampak kelihatan, yang nampak di bawah. Jadi ini konflik vertikal yang dijadikan konflik horizontal. Jadi, untuk menjadikan konflik horizontal ini salah satu kendaraan yang paling peka di Maluku hanya kendaraan agama. Isu kendaraan agama ini atau isu agama ini di mana satu menghina yang lain, ini isu yang dilemparkan. Ini membuat kepekaan yang luar biasa sehingga terjadilah pertengkaran, perkelahian, saling membunuh di bawah antara pihak Islam dan pihak Kristen yang ada di Maluku. Pada itu kan indigenous people. Jadi ini sudah disetting. Nah, setting ini supaya mengaburkan yang ada di atas, konflik vertikal yang ada di atas itu. Dan memang banyak hal yang mereka rencanakan di Maluku, karena Maluku merupakan daerah Kristen yang sangat kuat, sehingga apabila Maluku itu runtuh dan punah atau jatuh, maka Kristen-Kristen yang lain itu dengan gampang disikat habis. Tetapi mereka salah set bahwa persoalan ini atau konflik itu juga dia melahirkan respons balik daripada pihak rakyat Maluku Selatan sendiri yang ada di Maluku Selatan, dalam arti kata golongan Kristiani yang betul-betul dia tidak rela untuk dia punya daerah dikuasai oleh orang luar, karena Muslim kita itu juga dikuasai oleh Muslim dari luar ya. Jadi mereka sudah bersatu untuk ini. Jadi sebenarnya bukan soal Muslim dan Kristen di sini. Jadi jangan kita isukan ini kembali, karena ini sudah berangsur-angsur padam. Tetapi kita lihat di sini bahwa ada salah satu bentuk kind of genocide. Jadi merupakan bagian dari genocide yang terus berjalan. Sudah selesai tapi masih ada letusan-letusan, masih ada letusan-letusan ABRI masih masuk, masih ada penangkapan dengan alasan ini, alasan itu. Ini kan kelanggengan. Kelanggengan ini tetap dia berjalan terus. Nah, ini kita harus jeli melihat hal ini. Jadi seluruh rakyat Maluku harus jeli melihat hal ini. Begitu. Yang berikutnya, dokter, karena kita akan merayakan Hari Pahlawan untuk mengenang terutama pahlawan terbesar kita, Dr. Sumokil, apa respons pemerintah transisi atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada Dr. Sumokil? Dan kita mau mengetahui apakah pemerintah transisi mungkin merencanakan membawa pemerintah Indonesia ke depan pengadilan karena hukuman mati ini yang beta rasa ilegal. Ya, memang sebagaimana tadi kita terangkan soal pertanyaan yang baru saja berlalu bahwa sponsor genocide atau terjadinya pertumpahan darah di Maluku itu merupakan set pemerintah, itu merupakan kejahatan negara dan pelanggaran HAM yang luar biasa yang harus dibawa ke sidang internasional. Dan demikian juga dengan pembunuhan kepada salah satu presiden daripada negara yang sah de facto de jure, Presiden Sumokil daripada negara Republik Maluku Selatan yang sah pada saat itu dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Tetapi pada saat ini kita berhadapan dengan penguasa yang berkuasa. Jadi kita sendiri tidak dapat mengerti, sebab pada saat itu sebenarnya persoalan sudah sampai kepada puncak kepemimpinan di dunia, yaitu PBB. Tetapi karena mata PBB dan tangan PBB itulah kunci, ya. Jadi United Nations Commission for Indonesia ini kan UNCI ini merupakan kaki tangan atau merupakan tangan atau merupakan mata dari PBB untuk melihat segala bentuk yang ada terjadi di sana. Tetapi sepertinya dia gagal ya. Nah, akibatnya perlawanan ini
beta mau bilang di sini bahwa Indonesia tidak mampu berhadapan dengan Ketua secara moral pada saat itu, di mana itu memang merupakan soal moral. Jadi mereka ambil jalan agresi militer. Nah, salah satu hal yang dorong bikin ini untuk mempercepat untuk Republik Maluku Selatan ini dituntas masuk dengan agresi militer. Jadi agresi militer dipakai oleh Indonesia untuk membumi hanguskan Republik Maluku Selatan. Dan pada saat itu mereka menangkap Presiden Sumokil, di mana dorang tangkap di tanggal 3 Desember 1963 dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 12 April 1966. Dan dia bersama dengan Supamena, itu kepala staf dari angkatan bersenjata yang berjuang bersama-sama dengan Pak Smokil. Nah, beta melihat di sini bahwa penangkapan ini itu menurut mereka punya cara karena ini sudah ilegal. Persoalan apa yang mereka lakukan itu aneksasi terhadap Republik Maluku Selatan itu merupakan hal yang ilegal atau tidak sah menurut hukum karena ini kan cuma berdasarkan kemauan Soekarno, ya, di mana dia pada saat itu sebagai presiden daripada Republik Indonesia sekaligus merangkap presiden daripada Federasi Indonesia. Nah, ini jadi ya Federasi Indonesia merupakan personifikasi daripada RI itu sendiri dan karena mereka mau supaya Indonesia ini jadi satu. Oleh sebab itu RMS yang sudah berdiri ini tanggal 25 April 1950 ini harus dituntaskan. Kalau Indonesia ini kalau RMS ini tetap berdiri makanya merupakan duri dan oleh sebab itu mereka melakukan agresi militer. Nah, kenapa demikian? Nah, hal ini dilakukan sebenarnya pada saat itu sudah dilarang oleh Belanda maupun oleh UNC, tetapi Indonesia tidak peduli. Dan pada saat itu kita maklum bahwa komunikasi belum lancar. Ya, atau kita maklum bahwa transportasi juga belum lancar sehingga hal-hal demikian yang ilegal Indonesia bisa buat saja ikut dia punya suka. Nah, sekarang baru beta rasa bahwa Indonesia akan mengetahui hasilnya. Apa yang dia tanam itu dia akan tuai. Apa yang dia tabur dia akan tuai. Begitu. Dokter, pertanyaan beta yang berikutnya adalah mungkin agak sensitif karena melibatkan pribadi istri dokter Ibu Oli Manuputi. Menurut dokter, kematian Ibu Oli Manuputi disebabkan oleh apa kira-kira, dok? Jadi beta Bini ini sebenarnya dia juga sudah sakit juga, tapi sakit-sakitnya itu masih dapat diatasi ya secara waktu beta juga masih ada di sana. Dia kan darah tinggi itu masih bisa diobati. Tetapi beta saudara-saudara bisa bayangkan, saudara yang ada di saudara bangsa Maluku yang ada di seluruh muka bumi, saudara bisa pikir bahwa pada saat itu beta harus datang ke Amerika karena beta berpikir kalau beta tetap tinggal di Indonesia, betul perjuangan kita akan dikenal juga oleh dunia, tapi mungkin perkembangannya seret. Tapi dengan adanya beta ke sini dan koresponderan yang berjalan terus-menerus, itu lebih mempercepat pengenalan akan perjuangan Republik Maluku Selatan dan pengenalan akan Republik Maluku Selatan itu sendiri. Dan oleh sebab itu beta harus ke sini. Nah, satu jalan untuk membuat beta kembali itu Indonesia menangkap beta Pembini, walaupun beta Pembini itu tidak salah. Dan mereka tahu persis bahwa Oli itu tidak salah. Tapi mereka harus tangkap dia supaya paksa untuk beta pulang. Nah, persoalannya sekarang bahwa beta bukan berjuang buat beta Pembini atau beta Puana, beta berjuang untuk bangsa Maluku secara keseluruhan. Tidak mungkin beta akan pulang untuk hal-hal yang sepele. Artinya beta mementingkan kepentingan pribadi, sementara kepentingan umum ini yang harus didahulukan. Dan oleh sebab itu dia ditangkap dalam penjara 2 tahun, bahkan dia lebih lama dari beta. Beta cuma 1 tahun lebih, 1 tahun 4 bulan. Dia 2 tahun. Ada beberapa ibu yang lain lagi yang ditahan dalam penjara. Tapi karena tekanan demi tekanan, maka itu merupakan bagian yang sangat menyulitkan dalam hidupnya, sehingga berdasarkan tekanan demi tekanan itu ya terjadi kumulatif efek ya, akibat yang bertambah satu demi satu bertambah dan dia menjadi lebih hari lebih breakdown, lebih hari lebih sulit ya, kesehatannya makin menurun. Ada satu hal ini sifatnya dugaan yang sangat keras menurut beta, bahwa beta tidak tahu tapi beta punya dugaan keras bahwa istri beta ini mungkin juga diracuni dalam penjara. Karena siapa tahu ya, Munir punya kasus, TSLY punya kasus sama dengan, dan istri beta juga karena mereka sakit jiwa mungkin, dan beta terpaksa mereka harus membuat, bisa saja makanannya diracuni sedikit demi sedikit. Kenapa?
ada dasarnya. Sebab dia keluar dari penjara, kesehatannya makin menurun, makin hari makin merosot. Itu. Nah, logika sebenarnya bahwa orang kalau keluar penjara itu senang. Ya kan, dia kan sudah bebas dari kungkungan dan segala macam, dia harusnya malah lebih bagus, dia bisa membangun dia punya diri lagi lebih bagus dan kesehatannya berangsur-angsur pulih. Ini malah lebih hari lebih merosot. Nah, beta curiga keras bahwa kemungkinan besar ada poison tertentu yang sangat halus sifatnya dan makan waktu yang lama dengan dosis yang singkat, dan pada saatnya itu terjadi dia punya efek yang sudah peaknya pada puncak daripada pengaruh racun itu, ya tidak bisa ditolong di rumah sakit. Itu kira-kira menurut beta punya. Beta saya bisa bilang 100%, tetapi ada kecurigaan beta terhadap hal-hal seperti itu. Karena Indonesia ini negara yang paling banyak akal dan banyak hal yang dia bisa buat. Di muka orang, dia bilang, oh tidak, kami selalu bikin begini. Tapi di belakang, itu kejadiannya berbeda. Gitu.